Thank you for collaborating. Kita habis podcast juga. Kita tahu di Indonesia tuh backbone-nya tuh UMKM. Lebih dari setengah GDP kita dari konsumsinya. 62%. Dan itu yang sebenarnya bikin kita ekonominya kemarin lumayan all time high. 5,2 something ya? 5,31%. Kita mau bahas sedikit tentang lebih ke UMKM. Sekarang walaupun UMKM-nya ada sekitar 60-an juta. Tapi jumlah entrepreneurs 64,5 juta. I have it here in the back of my mind. Oke. Salah satu my vision juga, gimana cara bantuin mereka? These SMEs, atau topik simpelnya sebenarnya di Cybernetic kita ngomong gini, UMKM naik level. Ada banyak orang kayak ngira UMKM, yang penting cuma jualan di pinggir doang, itu UMKM gitu. In reality UMKM kan klasifikasinya kalau nggak salah sampai 50M ya Pak? Iya. Nah, pertanyaan pertamanya, apa sih yang paling diperluin untuk UMKM Indonesia benar-benar naik level gitu dari Oke, saya akan coba moderate karena ini my passion udah lebih dari 20 tahun nih membina UMKM. Ini kan kita piramidnya seperti ini UMKM. 64 juta ini 99% lebih ini ada di yang micro. Yes. Micro and sub micro. Benar. Jadi micro and sub micro ini misalnya saya ketemu sama Warsian. Ini si Warsian ini istrinya jago masak. Dia dulu jaga rumah neneknya istri saya. Terus waktu dia harus sembari menjaga rumah, akhirnya salah satu yang dia lakukan adalah masakan istrinya itu goreng-gorengan dia jual. Dia jual, nah dia tuh masuk di sub mikro dengan pendapatan sekitar waktu itu ya, waktu di awal-awal itu dia dapat 500-600 ribu per hari gitu. Kurangin kos, dia bawa pulang. Net tuh antara 50 ribu sampai 100 ribu per hari. Dia earn sekitar 3 juta sebagai family. Nah, terus dia naik kelas sedikit. Dia ke saya, butuh modal katanya. Butuh modal. Berapa? Minta modal 5 juta. 5 juta kenapa? Karena dia mau bukan hanya bikin goreng-gorengan, tapi mulai masak buat makan siang. Nah, akhirnya dia naiklah omsetnya. Dari tadinya cuman 500 ribu sampai 1 juta, dia naik omsetnya 1 juta sampai 1,5 juta. Terus setelah itu dia naik kelas lagi. Dia pengen punya mobil karena banyak biayanya itu dia harus datang dari rumahnya yang jauh di selatan, berbatasan dengan Tangsel, ke sini. Jadi dia ingin dibelikan mobil yang bisa juga serve menjadi mobil toko, moko gitu loh. Nah itu dia perlu pinjaman sekitar 50 juta. Warsian setelah lebih dari 15,5 tahun saya, ini jadi kayak longitudinal research saya. Sekarang dia udah bisa generate income sekitar 2-3 juta per hari. Dengan kondisi seperti itu berarti dia memiliki omset sekitar total ya 1 miliar lebih kan per tahun. Nah, dia ini udah masuk di kecil, udah bukan di mikro lagi, udah di kecil. Namun saya challenge dia. Karena ini udah lebih dari 5-7 tahun dia seperti ini. Nggak mau buka toko dan stay. Enggak lah, udah seperti ini aja. Saya sudah merasa cukup. Jadi salah satu challenge yang paling utama adalah mindset. Bagaimana mereka continue to motivate themselves itu mereka lihat bisnis modelnya jalan. Dan kalau lihat si Warsian ini, dari dia cuma jualan itu, dia pekerjaannya itu dia masak pagi, nyampe sini jam 11 siang, by jam 1 udah habis semua. Dan habisnya tuh bis, udah nggak ada, kosong semua. Jadi masakan dari istrinya ini udah dibeli sama orang-orang yang kerja di Asta, di District 8. Ini semua nyerbu. Dan saya sengaja bolehkan di depan rumah saya dan sering di cover sama foodies, vlogger, dan YouTuber. Ini bener nih warteg yang di depan rumahnya Pak Sandi, bener. Karena itu ya dia. Dan saya juga untuk quality control kadang-kadang makan siangnya juga dia yang nyediain. Jadi isu utama adalah mindset. Mindset dia bahwa they could do more. Tapi mereka ya sudah merasa pas. Padahal kalau mereka di empower dan mereka memiliki motivasi, mereka bisa, siapa tahu dia bisa jadi the next gado-gado Boplo atau the next ayam geprek
Ruben Onsu dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang melihat saya untuk challenge daripada UMKM sehingga mereka menjadi pencipta 97% lapangan kerja adalah skills. Nah, ini yang skills yang kita perlu tingkatkan terus kepada mereka. Begitu mindset mereka berubah, kita mesti tambah skill. Upskilling, reskilling sangat penting karena berubah-ubah, kita harus continue to retools, dan new skilling, skill-skill baru. Nah, setelah mereka punya skill, menurut saya baru itu masuk ke dalam ekosistem pemberdayaan UMKM, sehingga nanti saya bisa melihat bahwa 64 juta UMKM ini akan reduce kayak China. China cuma punya 30 juta UMKM. Tapi dia punya larger, jadi ini piramidnya nggak lagi jomplang, tapi lebih begini. Lebih banyak yang small dan medium rather than micro. Yang micro ada, tapi yang lebih banyak yang small dan medium. Nah, dengan begitu kita akan ekonomi jauh lebih kuat dan Indonesia Emas 2045 di mana kita punya 10%. Karena yang di bawah ini micro mereka nggak dihitung entrepreneur. Karena mereka ini dihitung pekerja informal. Sementara yang masuk ke entrepreneur hitungannya itu adalah yang menengah dan yang kecil. Jadi itu caranya ngitung kenapa kita masih 3,6%. Jadi sebenarnya bukan quantity dari UMKM-nya, tapi kita harus naikin quality-nya, at least dari mikro naik ke kecil dulu gitu. Iya, dari kecil begitu udah mereka masuk kecil, karena issue is not starting up, the issue is scale up. Jadi kalau mereka udah kecil, mereka punya runway yang lumayan lebih berpotensi untuk mereka naik jadi middle, terus jadi, karena saya kan melewati proses itu dari cuma 3 orang karyawan, terus berkembang, memiliki usaha yang memiliki lini bisnis yang berbeda, akhirnya sekarang setelah 25 tahun kita sudah menciptakan 30.000 lapangan kerja. Tapi itu proses yang kita jalani. Benar. Dan bisa dibilang itu skill yang berbeda ya. Dari memulai ke mikro kecil, habis itu challenge-nya bakal beda lagi, mikro ke menengah, habis itu challenge-nya bakal beda lagi gitu. Kemarin saya challenge juga ke Pak, saya sempat jadi pembicara di IdeaFest. IdeaFest atau apa ya? Lupa. Dia bilang kayak gini, perihal permodalan. Lebih penting kita uang banyak, kita buat pemerataan skill, pelatihan yang lebih banyak, atau kayak uang itu, yang penting pelatihannya ada cukup gitu, tapi kita bisa lebih banyak kasih modal gitu ke UMKM ini. I would put money into skills improvement. Karena kenapa? Jika kita udah punya skill dan bisnis kita grow, bukan kita yang ngejar uang, tapi uang yang ngejar kita. Agree. Saya pernah ngalamin itu. Begitu kita punya bisnis yang sangat punya prospek yang baik, itu bank ngejar kita seperti setiap hari itu 3 kali kayak minum obat. Jadi lebih baik karena dengan skill yang lebih mumpuni, lebih up to date, chance of suksesnya mereka naik dari tadinya cuman misalnya restoran. Kan kita udah tahu chance of sukses itu dari 10 restoran yang dibuka 2 langsung tutup di bulan berikutnya. Oh iya. Terus ini chance of sukses di restoran, bisnis restoran ya. Tapi kalau untuk yang survive, yang 8 ini 4 sukses, yang 4 so-so. Nah ternyata apa yang membedakan mereka tuh, yang dari 8 itu yang 2 fail, yang 4 sukses, yang 4 so-so. Ternyata adalah kemampuan mereka untuk memiliki skills, baik itu skills productions. Kan kalau bisnis makanan itu harus enak kan, enak dan enak banget. Location, mereka tahu di mana tempatnya, kan sekarang udah ada toolsnya, bisa lihat di Google heat map di mana yang bisa bagus gitu loh. By the way, Warsian udah punya saingan gitu loh. Sekarang ada yang nasi lidah cabai hijau itu malam tapi tapi kalau siang itu Warsian gitu loh. Jadi ini heat mapnya jalan nih kalau untuk teknologi. Dan misalnya bisnis makanan itu seperti itu gitu. Kita udah punya matriksnya, dan kalau kita punya skill yang lebih baik, maka akan lebih banyak yang sukses. Oke. Nah, pembiayaan sendiri they will come in time. Karena kita industri perbankan yang sekarang aja
bertumbuh super luar biasa ini belum bisa mempenetrate dari bisnis-bisnis yang ada di level mikro. Mereka bisa penetrate bisnis yang ada di kecil dan menengah, tapi yang mikro belum bisa. Oke, itu valid banget. Last question Pak. Kita banyak ngomong tentang skill, pelatihan, sama kayak what it takes, mindset, sama knowledge, skill untuk mereka bisa grow. Tapi kalau misalnya harus pilih satu, bukan cuma skill atau traits or character yang kita mau trickle down dari atas untuk ini bawah harus punya ini semua gitu. The one thing yang Pak Sandi pilih untuk disebarin ke semuanya itu apa? Skill, traits, character, anything. Etos kerja. Dan saya punya etos kerja. Saya bilang prinsip kerja 4 As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Jadi itulah backbone-nya. Begitu kita punya etos kerja ini, ya saya ini di bulan Ramadan ya, saya percayakan rezeki juga di semua agama diajarkan rezeki itu kan tidak akan tertukar gitu. Rezeki itu akan menghampiri siapa yang berikhtiar. Nah, siapa yang berikhtiar dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan mengikhlaskan semuanya kepada yang di atas, saya yakin mereka akan mendapatkan rezeki yang penuh totalitas. Saya yakin sekali itu. Dan itu yang ingin saya terus sampaikan di sesi-sesi saya, itu yang saya pompa semangat. Karena kita punya market, negara kita kaya raya, kita menuju Indonesia emas. Tinggal bagaimana kita membangun SDM kita lebih baik lagi ke depan. Agree. Again, thank you banget Pak Sandi for the time. Terima kasih. Semoga kalian belajar sesuatu, etos kerja, and semoga UMKM on the way untuk nge-support Indonesia Emas 2045. See you guys.